tahu mana yang terbaik untuk kita. Tidak semua orang kuat diberikan kekayaan, diberikan dunia ini. Tidak semua orang kuat. Allah tahu kadar kemampuan kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jangan ngebanding-banding hadirin. Kita minta dunia ke Allah. Ya Allah, tolong beri saya mobil, tolong beri saya rumah, tapi belum diberi. Sedang itu nggak sholat, nggak tahajud, diberi. Oh, mahalan tahajud daripada rumah. Punya rumah tidak tahajud, belum punya rumah ahli tahajud. Bagus mana? Bagus punya rumah ahli tahajud ya. Tapi kalau belum, lebih mahal tahajud. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya jal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb bin nuri hidayatik, bin nuri ma'rifatik, kama nawatal ardu bin nuri syamsik, abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 93. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Ada kalanya Allah memberi kepadamu kekayaan ataupun kesenangan dunia, tetapi tidak memberi kepadamu taufik hidayahnya. Dan ada kalanya Allah menolak, tidak memberi kamu dari kesenangan dunia dan kemewahannya, tetapi memberi kepadamu taufik dan hidayahnya. Mana yang paling penting? Diberikan kekayaan dunia atau diberikan hidayah, yakin ke Allah dan taufik patuh ke Allah? Memang yang enak diberi dua-duanya. Tapi Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Tidak semua orang kuat diberikan kekayaan, diberikan dunia ini. Tidak semua orang kuat. Allah tahu kadar kemampuan kita. Di zaman Rasulullah SAW ada 300 ahlu sufah soleh, ibadahnya kuat. Allah tentang duniawi, tenang saja. Oh, teman saya sudah punya motor, kita belum Pak. Teman kita sudah punya rumah, kita masih ngontrak. Tenang, tenang, tenang. Yang harus kita perhatikan, Allah memberi tidak nikmat iman kepada Allah. Dan cirinya nikmat iman itu diberi, cirinya ya adalah diberikan nikmatnya ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya,
Allah bukakan paham agama. Dari sini iman nambah, dari ilmu amal nambah. Makanya jangan iri sama yang diberi dunia, biasa saja. Biasa saja, karena itu hal yang tidak spesial. Diberikan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, biasa saja. Diberi jangan bangga, tidak diberi jangan kecewa, lihat yang lain jangan iri, diambil jangan, kalau diberi sedikit jangan minder, diambil jangan kecewa. Biasa dunia ini. Jangankan satu angkatan, satu ibu, satu bapak, satu keluarga, rezekinya beda-beda. Benar? Jadi nanti kalau lebaran biasa saja. Kita naik motor, adik naik mobil, biasa saja. Nggak biasa juga, tetap naik motor. Ya. Tidak usah, wah itu punya mobil, kita belum punya. Nggak apa-apa, tergantung yang memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pakai gelang emas, kakak adik gelang emas, ibu karet gelang, nggak apa-apa. Sama-sama gelang, ya. Bedanya karet gelang itu susah sombongnya, ringan hisabnya, emang kurang gaya sih ya. Jangan ngebanding-banding hadirin. Kita minta dunia ke Allah, ya Allah tolong beri saya mobil, tolong beri saya rumah, tapi belum diberi. Sedang itu nggak sholat, nggak tahajud, diberi. Oh, mahalan tahajud daripada rumah. Punya rumah tidak tahajud, belum punya rumah ahli tahajud, bagus mana? Bagus punya rumah ahli tahajud ya. Tapi kalau belum, lebih mahal tahajud. Nah hadirin sekalian, kalau kita minta dunia dan tidak diberi, itu bukan berarti Allah berbuat jelek ke kita, karena Allah tahu kita belum tentu kuat tuh. Berapa banyak yang diberikan jabatan dan sekarang di penjara, betul? Jadi tidak usah iri sama dunia. Nanti kalau reuni ya, ibu udah dengar cerita reuni belum? Banyak tamu nih, udah ya. Kalau belum tanya tuh di belakangnya udah tahu ya. Reuni beda-beda, walaupun seangkatan nanti ada yang kendaraannya bagus, ada yang naik motor, biasa saja. Itu sama sekali bukan tanda kesuksesan, tanda kemuliaan. Yang ngebagikan dunia tuh Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tidak pintar juga bisa kaya. Tidak pintar, tidak kerja keras juga ada yang dikasih kekayaan. Ada tuh yang kerjanya santai kaya, ada yang kerja keras nggak kaya-kaya, tukang batu. Luar biasa itu, mukul batu, nyokel batu, capek, tapi ya segitu-gitunya 50.000 sehari, 80.000, ada yang santai dapat. Saya juga sudah nyoba tuh, dulu waduh, capek kerja tuh, rapat, ngerjain ini itu. Sekarang mah tenang udah jalan usahanya. Biasa aja deh ya. Tapi benar-benar rezeki mah Allah yang ngatur. Dikejar nggak ketemu ya. Makanya jangan silau lihat dunia, jangan menganggap kemuliaan dengan orang yang diberi dunia, juga jangan menganggap sukses. Tapi kesuksesan itu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin tinggi derajat keyakinan kepada Allah, ini makin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi yakin, patuh, pasrah, itu kuncinya. Yakin ke Allah, penampakannya patuh dan pasrah. Ini sudah melampaui apapun. Wah gimana saya tidak punya tabungan. Tenang, tenang. Memangnya harus selalu punya tabungan? Ini wajah-wajah tidak punya tabungan ya. Hidup? Hidup tidak, saya tahu modal santri sebagian.
nggak jelas tabungannya, gaji juga nggak cukup kalau ngitung gaji. Tapi kalau Allah mau buka, dari mana saja. Rezeki itu tidak harus terbayang. Gaji itu ada ukurannya, ada waktunya. Rezeki, oh beda lagi. Gaji itu hanya sebagian dari rezeki dari Allah. Kalau rezeki Allah bisa terdeteksi, bisa tidak terdeteksi, bisa jumlahnya tuh tidak, dan bentuknya juga beda-beda. Ada kalanya bentuknya sehat, teman sakit, kita oleh nyamuk demam berdarah dilewat. Ini cowok, kelepek, kita enggak. Kenapa? Karena Allah tahu kita enggak punya modal ya buat berobat, jadi sudah lah. Oh ini serius hadirin. Tiba-tiba ada orang nyuruh, tiba-tiba ada yang ngajak nraktir, tuh rumah saya tempatin aja, tolong rumah saya kosong daripada mubazir. Lah itu sama Allah yang menggerakkan. Itu motor saya nggak kepake, pakai aja, sama itu juga. Tidak penting punya motor, yang penting sampai hadirin ya. Sekarang punya motor tapi mogok kan stres juga. Nggak punya, ini banyak yang tidak mau punya motor sampai ke sini ya nggak? Sebabnya dibonceng ya. Jadi hidup dibuat lebih simpel. Nah, hadirin sekalian, makanya mulai sekarang kalau mau iri kepada yang yakin ke Allah, iri kepada yang patuh ke Allah, iri kepada yang pasrah ke Allah, karena itu tidak akan terjadi kecuali dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, dan itu mahal. Bagaimana nih kalau saya ditimpa sakit, tapi sakit itu bisa bikin dekat ke Allah, bagus mana? Sehat atau sakit yang dekat ke Allah? Nah, saya tahu jawabannya, sehat dekat ke Allah. Milih yang sesuai pertanyaan hadirin. Gini ya, dengar ini, ujian ke lapangan dengan ujian kepahitan, mana yang lebih membuat orang gampang ingat ke Allah? Bu, kamu coba ibu naik bis, ke sini naik bis bu, bis lancar, enak, ingat ke Allah enggak? Enggak. Bu, Allahu Akbar, cit, Allahu Akbar, kan gitu bu. Yang paling jelas mah naik pesawat. Saya kan sering umroh, jadi bisa tahu tuh. Kalau pesawat tenang mah nonton film, tidur, makan, etawe. Tapi digoyang dikit pakai awal, Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim, Allahu Akbar. Tapi ada yang marah-marah juga, udah tahu. Jadi istrinya berpegang teguh ke suami, suami berpegang teguh ke pramugari. Ini jadi masalah. Hati-hati diberi ke lapangan. Darul Tauhid sudah pernah dulu. Asalnya biasa-biasa. Pesantren ini dulu biasa-biasa. Tahun 90, 91, aduh sederhana. 94, masjid kita baru dibangun, sederhana. 96 mulai meningkat usaha, 97 mulai datang tamu, 98, 99 mulai ke TV, 2000 beng di tiap TV ada. Agim zaman dulu ya, namanya AA Seleb ya. Oh itu dunia meningkat, tamu ribuan datang, ekonomi, bisnis, aduh dunia tuh datang. Dunia meningkat, iman melemah, langsung itu hadirin. Saya yang biasa wirid dengan santri, aduh pagi les, lama-lama hilang. Saum Daud hilang, dulu Saum Daud kita nih. Lama-lama Senin Kemis, lama-lama yang biasanya tahajud capek ya, karena sibuk ceramah, sibuk dipotret, sibuk nerima tamu. Ke orang tua jarang, padahal rumahnya dekat, aduh jarang ada waktu. Ke anak juga susah waktunya. Begitulah dunia. Memang dunia meningkat, makin populer,
dihormati, dikagumi, uang melimpah ruah. Apa artinya? Ke Allahnya mah garing sekali. Sholat ke masjid telat, capek hadirin. Dipotret tuh capek ya, nyengir gini 2000 kali. Alhamdulillah tuh Allah ngasih karunia jelebet tuh heboh ya. Pasti senyum ibu-ibu ya, karena dia yang ngehebohin ya. Beledug heboh, waduh, dari dipuji dicaci, dari melimpah jadi serba kurang, dari ada jadi tiada, didatengin dijauhin. Justru ini saat terindah, bisa kembali tuh ke Allah. Jadilah Darut Tauhid bangkit seperti ini. Sekarang dikasih lagi dunia nih, perusahaan maju lagi, tuh TV makin banyak lagi ya. Tamu pada datang lagi, nu kamari ngambek, potretnya dirobek. Nanti pasti mau dipotret lagi ya. Diwakili saja sama Ustadz ya. Sekarang dimudahkan lagi. Guru saya, ini jauh lebih bahaya daripada waktu dihina kemarin. Harus lebih kuat lagi syukurnya, ibadahnya, jangan sampai lalai. Kalau zaman dicaci baca Quran misalkan setengah juz, ketika dipuji baca Quran 2 juz. Kalau zaman susah kita sedekah apa adanya, makin mudah rezekinya makin ngegelontor sedekah tuh. Kalau zaman susah kita tahajud, sekarang sudah dilapangkan onoj. Tahu onoj? One night one juice. Kalau odoj, one day one juice. Kalau odol, one day one lembar. Harus makin kuat ibadahnya, baru bisa selamat nanti ujian ke lapangan ini.